Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hamba-hamba Allah di mana saja antum berada, alhamdulillah pada hari ini kita akan jelaskan bagaimana kesalahan seorang praktisi ruqyah. Kita langsung saja kepada poin-poinnya, ada 10 insyaallah kita akan sebutkan satu persatu secara rincinya bismillah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk selalu memberikan nasihat dan manfaat kepada orang lain. Pertama adalah salah mengkondisikan posisi. Salah mengkondisikan seorang pasien, penempatannya salah, posisi jiwa dan jasad pasien yang tidak memungkinkan tapi dia ruqyah pada saat itu. Contoh, apakah kau mau saya ruqyah? Seperti penawaran-penawaran seperti itu tidak baik sebenarnya. Secara cuma-cuma atau secara tiba-tiba atau tidak sengaja kita ngomong seperti itu, ya. Memang harus kesiapan seperti yang sudah kita layangkan pada 10 kesalahan pasien itu sendiri. Baik hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang kedua adalah salah fokus. Salah fokus ini di salah satunya adalah seorang dia tidak fokus kepada jasad itu sendiri. Dia lebih fokus kepada hal-hal yang berupa kepada si pasien tersebut, bukan kepada kesembuhan yang dia menjadi sebuah titik niat dan tujuan yang pastinya, ya kan? Tetapi kepada si pasien tersebut, ya entah itu kenapa wallahu a'lam bishawab. Baik, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kemudian yang berikutnya adalah salah niat yang salah. Seorang praktisi niatnya harus tulus karena Allah, ya. Jangan sampai niatnya money oriented atau ahwat oriented. Menterapi atau membantu proses penyembuhan dengan terapi ruqyah syar'iyyah, niatnya untuk mendapatkan seorang perempuan, niatnya untuk mencari perempuan atau ingin menikah dengannya. Ya, ini salah. Banyak pandangan-pandangan hal yang seperti ini, catatan besar untuk semua praktisi ruqyah. Kita menterapi seseorang, ya, bukan untuk mengambil keuntungan, mengambil sesuatu faedah dari situ. Ya, niat kita hanya untuk menyembuhkan, membantu, bukan untuk mengambil simpati jiwa dan hati perempuan agar mau kepada kita. Dan ini reality sekali. Banyak pandangan atau asumsi dari masyarakat bahwa si fulan yang suka meruqyah ternyata niatnya untuk mencari perempuan. Masya Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, hal demikian ya, sangat jauh dari perkiraan dan tidak ada niat seperti itu. Ya, jika ada orang yang mengatakan seperti itu kepada orang yang tidak ada pada dirinya, maka dia telah menggibahnya. Ya, dan bahaya gibah sudah kita ketahui bersama. Ya, baik. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, menyalahi sunnah. Seorang praktisi harus berjenggot. Jika memang tidak ada jenggotnya, ya, atau tidak tumbuh jenggotnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau jenggotnya panjang, tapi kalau dipotong sengaja, menyalahi sunnah, ya, menyalahi sunnah, maka tidak akan berefek besar kepada si ruqyah. Bahkan adanya sunda gurau atau istihza fiddin, istihza'us syayatin, gurau dan bercanda. Setan bisa bercanda dengan kita dan lain sebagainya. Jika memang kekuatan nusus Al-Quran dan Sunnah kita tidak mampu untuk memegang segala perintah-perintah dan kewajiban kita, sunnah-sunnah kita terhadap
mengangkat syiar Islam dan dakwah Islam secara murni dan seutuhnya gitu. Maka hendaknya perkuatlah manhajnya, ya tamassak bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam tanju wa tarbahu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, poin yang kelima adalah akidahnya salah. Ada akidah Sururi, ada akidah Sufi, dan akidah Maturidi, dan Qadari, dan Jabari, dan lain sebagainya. Banyak sekali akidah-akidah yang menjadi sebuah keyakinan dan pemahaman masyarakat umumnya seluruh dunia. Ya, takut ataupun ragu, dan menjadi sebuah disoriented namanya. Ya, takut dan ragu, disoriented akidah. Takut bagaimana saya nanti ketika meruqyah, gitu kan. Nggak mampu, atau memang nggak ada efeknya, atau tidak bisa membantu atau menyembuhkan, atau memang dia yang diserang balik oleh setan itu sendiri. Ketahuilah, tidak ada serangan balik, tidak ada serangan balik pada seorang praktisi ruqyah atau tim ruqyah itu sendiri. Terutama kepada saya sendiri, alhamdulillah tidak ada serangan balik. Yang ada was-was ataupun hasad, ya, hasad dari luar, godaan itu sendiri. Baik itu godaan berbentuk fitnah, berbentuk ujian, atau berupa musibah atau lain-lainnya. Itu hal yang biasa, ya. Yang jelas musuh kita bisa kendalikan diri kita, tahu mengenai siapa yang harus kita jadikan teman dan harus menjadi lawan, yaitu para setan dari bangsa manusia dan bangsa jin itu sendiri, dan iblis laknatullah. Hamba-hamba Allah salah posisi, ya, bukannya jadi tabik atau roki, tapi rofik, berteman dengan perempuan, ya, atau berteman ingin mendapatkan sebuah kesempatan, contoh ingin uang, contohnya dari si pasien kita yang kaya, bisa saja terjadi hal demikian, ya, atau ingin mendapatkan si perempuan, gitu kan. Masalah ini salah sebenarnya, salah besar. Maka jadikanlah niat untuk meruqyah itu benar-benar posisinya hanya untuk Allah semata, ya. Baik, kemudian yang ke-8, salah diagnosa. Salah penempatan penyakitnya mana sih? Sakit mata di ruqyah di kaki, nah ini salah, ya. Atau sakit kepala, diagnosanya di kaki, atau sakit kepala apakah di kepala? Setannya terutama kita harus hancurkan fondasinya adalah di bagian ini, hati, baru kemudian perut, baru terakhir di sini, karena akarnya di sini, baru di perut, dan setelah perut baru ke kepala. Seperti itu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Kemudian salah target, yang nomor 9 ini, salah target. Apa maksudnya? Target kesembuhan jasad, tapi bukan perubahan mental. Yang kita maksud adalah perubahan mental, bukan perubahan kesembuhan secara jasadnya. Yang pertama itu target yang utama di situ. Seperti yang kita telah lalui proses-proses ruqyah itu sendiri, kan? Baik, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, nomor 10 adalah salah teknis dalam atau mencampur teknis syirik. Baik, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, nomor 10 ini adalah salah teknis, ya, salah teknis atau mencampur adukan antara teknis ruqyah sihriyah ataupun syirkiyah dengan teknis syar'iyah. Dan kita sudah jelaskan jauh-jauh sebelumnya pada video-video sebelumnya, ya, bahwa perbedaan antara ruqyah syar'i dan ruqyah bid'i atau ruqyah syirkiyah sihriyah jelas jauh berbeda. Ya, kita tidak perlu bahas secara gamblang, silahkan cek pada video-video sebelumnya. Intinya ruqyah syar'iyah benar-benar datang dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan sunnah-sunnah dan pemahaman para salaf, dibacakan, dan memang ada bacaannya dibacakan kepada si orang yang diterapi tadi, kepada pasien,
ada bacaan yang keluar. Ya, seorang praktisi harus memahami ini. Ya, jangan sampai ada kata-kata atau bacaan yang tidak keluar, atau bahasa dan kalimat atau bacaan Al-Quran itu sendiri yang tersembunyi harus keluar. Doa-doa apa saja harus keluar, ya. Dan bacaannya harus jelas. Dan siapa peruqyah itu sendiri? Karena ruqyah itu bisa saja ahli dukun, bisa juga ruqyah orang-orang ahli ibadah. Barakallahu fikum. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.